Cinta adalah hal yang indah, yang dibentuk dengan kepercayaan, gairah dan pengabdian. Namun dalam jalinan hubungan yang rumit, terkadang kita menghadapi simpul menyakitkan yang menguji hati kita dan membuat kita bertanya-tanya, mengapa pasangan kita berselingkuh? Perselingkuhan adalah masalah yang sangat emosional dan kompleks, yang memengaruhi orang-orang dari semua jenis kelamin dan lapisan masyarakat. Hal ini mengunjang fondasi hubungan yang sehat, membuat pasangan merasa tersesat, dikhianati dan terbebani oleh pusaran emosi. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa hal yang mungkin kerap dijadikan alasan orang berselingkuh. Alasan nomor 4 adalah yang paling sering orang gunakan untuk berselingkuh. Simak video ini hingga akhir agar kamu tidak gagal paham. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Perselingkuhan seringkali menciptakan luka yang dalam di dalam sebuah hubungan, membuat kepercayaan menjadi rapuh dan sulit untuk dipulihkan. Pasangan yang terlibat mungkin merasa kebingungan, marah, dan penuh ketidakpastian tentang masa depan hubungan mereka. Lantas, apa sebenarnya yang menyebabkan pasangan kita menyelingkuhi kita? Berikut beberapa alasan yang sering menjadi masalah utamanya. Pertama, mereka marah dengan pasangannya. Kemarahan sering menjadi alasan seseorang berselingkuh, sebagai bentuk balas dendam setelah mereka diperlakukan dengan tidak baik oleh pasangannya. Perlakuan ini bisa beragam, termasuk kekerasan verbal atau fisik, sikap manipulatif, atau sikap yang terlalu protektif. Dalam beberapa survei juga mengungkapkan bahwa mereka memutuskan untuk berselingkuh setelah mengetahui bahwa pasangan mereka terlebih dahulu melakukan perselingkuhan. Tindakan perselingkuhan yang dilakukan sebagai reaksi terhadap perlakuan buruk atau pengkhianatan sebelumnya menunjukkan betapa kompleks dan berliku emosi yang terlibat dalam hubungan. Dalam situasi seperti ini, perselingkuhan sering dianggap sebagai cara untuk membalas rasa sakit dan kekecewaan yang dirasakan. Meskipun pada akhirnya hal ini hanya memperburuk situasi. Perselingkuhan sebagai bentuk balas dendam seringkali merasa bahwa tindakan tersebut adalah cara untuk mendapatkan kembali kendali atau membuat pasangan mereka merasakan dampak dari tindakan mereka. Kedua, sebagai bentuk harga diri. Kebanyakan orang yang berselingkuh dengan alasan ini ingin menunjukkan kepada pasangannya bahwa mereka masih menarik di mata pria atau wanita lain, sehingga mereka merasa lebih dihargai. Selain itu, dengan berselingkuh sebagai cara untuk menegaskan kemandirian mereka dan menunjukkan bahwa mereka memiliki kendali atas diri mereka sendiri. Tindakan perselingkuhan ini seringkali didorong oleh keinginan untuk mendapatkan pengakuan eksternal dan membangun kembali rasa percaya diri yang mungkin telah terkikis dalam hubungan. Mereka yang berselingkuh sebenarnya ingin membuktikan bahwa mereka masih menarik dan mungkin merasa bahwa perhatian dari orang lain memberi mereka perasaan lebih dihargai dan diinginkan. Sesuatu yang mungkin mereka rasakan kurang dalam hubungan mereka. Selain itu, ada juga yang menganggap perselingkuhan sebagai cara untuk menegaskan identitas pribadi mereka. Dengan berselingkuh, mereka merasa bisa menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar bagian dari sebuah pasangan, tetapi individu yang memiliki kebebasan dan otonomi. Ini seringkali muncul dari perasaan terjebak atau dikendalikan dalam hubungan, sehingga mereka mencari cara untuk mengekspresikan kemandirian mereka. Namun, meskipun motivasi ini mungkin memberikan kepuasan sementara, perselingkuhan seringkali menyebabkan konsekuensi emosional yang mendalam dan merusak hubungan. Rasa percaya yang hancur dan luka emosional yang ditinggalkan bisa sangat sulit untuk diperbaiki. Ketiga, mereka kekurangan cinta. Jika kamu pernah mengalami perselingkuhan dan merasa bahwa pasanganmu mungkin sudah tidak mencintaimu lagi,
ada kemungkinan perasaanmu benar. Dalam sebuah penelitian, mengungkapkan bahwa salah satu alasan orang berselingkuh adalah karena mereka sudah tidak memiliki perasaan cinta terhadap pasangannya. Selain itu, keraguan tentang apakah pasangan mereka adalah orang yang tepat untuk mereka juga menjadi salah satu faktor yang mendorong perselingkuhan. Ketika seseorang mulai meragukan cinta mereka terhadap pasangannya atau mempertanyakan apakah mereka bersama orang yang tepat, perasaan ini dapat memicu tindakan yang mengarah pada perselingkuhan. Rasa ketidakpastian dan kebingungan mengenai hubungan yang sedang dijalani seringkali membuat seseorang mencari validasi atau kepuasan di luar hubungan tersebut. Perselingkuhan mungkin tampak seperti cara untuk menjelajahi perasaan yang membingungkan ini, atau untuk menemukan kembali apa yang hilang dalam hubungan. Namun tindakan ini biasanya hanya memperdalam masalah yang ada dan menciptakan keretakan yang sulit diperbaiki. Pada akhirnya, perselingkuhan bukanlah solusi untuk keraguan atau ketidakpastian dalam hubungan. Sebaliknya, komunikasi yang jujur dan upaya untuk memahami perasaan satu sama lain adalah cara yang lebih sehat untuk menangani masalah-masalah ini. Keempat, kurang terpenuhinya hasrat biologis. Alasan lain seseorang berselingkuh adalah karena dorongan biologis. Orang mungkin memilih untuk berselingkuh jika pasangan mereka sering menghindar untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, dan mereka juga tidak menunjukkan antusiasme saat berhubungan intim. Bahkan dalam sebuah forum diskusi, ada yang mengatakan bahwa kebutuhan biologis ini lebih penting daripada sekedar kebutuhan ekonomi. Memang tidak ada yang salah dari pengakuan seperti ini, karena kadar kepuasan masing-masing orang berbeda-beda. Tapi pada intinya, perselingkuhan terjadi karena pasangan tidak merasa puas dengan keadaan pasangannya sekarang. Apapun itu alasannya, sebenarnya berselingkuh tidaklah dibenarkan. Kebanyakan pasangan tidak menjalin komunikasi yang baik, sehingga mereka tidak bisa saling mengutarakan ketidakpuasannya terhadap pasangan. Atau bahkan yang lebih parah, kebanyakan pasangan enggan untuk berkomunikasi dengan pasangannya, karena mereka merasa pasangannya tidak bisa diajak berkomunikasi. Mereka seringkali marah saat diajak untuk berbicara, dan pada akhirnya terjadi pertengkaran hebat. Hal-hal seperti inilah yang mengakibatkan pasangan tidak merasa nyaman terhadap pasangannya sendiri. Perasaan yang mereka pendam selama ini, lama-kelamaan akan menumpuk dan pada akhirnya meledak. Sehingga banyak pasangan yang memilih berselingkuh untuk mencari kenyamanan dan kepuasan di tempat lain. Kelima, pasangan menginginkan variasi. Keinginan untuk mencoba variasi seringkali muncul ketika seseorang merasa bosan dengan pasangannya dan ingin mengeksplorasi hal-hal baru. Ini bisa termasuk mencoba aktivitas kencan yang berbeda, variasi dalam hubungan suami istri, atau bahkan memanfaatkan kesempatan untuk pengalaman HS sebelum menikah. Keinginan untuk variasi ini didorong oleh rasa ketidakpuasan atau kebosanan dalam hubungan yang ada, sehingga seseorang merasa terdorong untuk mencari pengalaman baru di luar hubungan tersebut. Misalnya mereka mungkin ingin menjajal jenis kencan atau aktivitas HS yang belum pernah mereka lakukan dengan pasangan mereka. Atau bahkan mereka tertarik untuk mengeksplorasi pengalaman HS yang berbeda sebelum memasuki komitmen jangka panjang, seperti pernikahan. Keinginan ini seringkali muncul sebagai cara untuk menambah pengalaman pribadi atau mendapatkan sensasi baru. Tetapi hal ini bisa berdampak negatif pada hubungan jika tidak ditangani dengan komunikasi dan pemahaman yang baik. Mengatasi rasa bosan atau ketidakpuasan dalam hubungan sebaiknya dilakukan dengan diskusi terbuka dan pencarian solusi bersama, daripada mencari kepuasan di luar hubungan yang dapat merusak kepercayaan dan stabilitas hubungan. Itulah beberapa alasan utama yang sering orang gunakan untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Tetapi pada intinya, perselingkuhan terjadi karena pasangan tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari pasangannya sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini.
dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.